anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi kelas 6 yang ibu sayangi. Kita kembali akan belajar pada saat ini. Masih di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan, di pembelajaran 5 dan 6. Mari kita siapkan diri untuk belajar dengan baik. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayo berlatih. Sebelumnya kamu telah belajar tentang pecahan dan desimal. Sekarang kamu akan berlatih bagaimana menyelesaikan masalah terkait hitung campur yang melibatkan pecahan dan desimal. Perhatikan soal cerita berikut. Siti mempunyai 0,8 meter pita berwarna merah. Seperempat dari pita tersebut akan digunakan untuk menghias kado pada ulang tahun adiknya. Sisanya digunakan untuk mengikat rambut. Berapa meter pita yang digunakan untuk menghias kado? Berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Nah, langkah-langkah menyelesaikan masalah di atas, seperti yang sudah pernah ibu katakan, kita buat diketahui. Apa yang kita ketahui? Tadi panjang pitanya adalah 0,8 meter. Yang digunakan untuk menghias kado adalah 1/4 dari seluruh pita. Yang ditanya, berapa meter pita yang digunakan untuk membungkus kado? Berapa meter pita yang digunakan untuk mengikat rambut? Nah, jawabannya, langkah pertama, ubahlah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Nah, tadi ada bilangan desimal 0,8. Kita buat ke dalam bentuk pecahan adalah sama dengan 8/10. Atau disederhanakan menjadi 4/5. Menyederhanakannya kalian masih ingat? Bila penyebut dibagi 2, pembilang juga harus dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Artinya pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Nah, langkah yang kedua, kalikan 4/5 dengan 1/4. 4/5 kali 1/4 itu sama dengan 4/20 atau 1/5 meter. Sederhanakan lagi. 4 dibagi 4, 1. 20 dibagi 4, 5. Ya, jadi sama-sama dibagi 4 untuk menyederhanakannya. Jadi 1/5 meter. Kemudian bisa juga diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 1/5 itu sama dengan 0,2. Jadi pita yang diperlukan untuk menghias kado adalah 0,2 meter. Sedangkan pita yang digunakan untuk mengikat rambut adalah, tadi banyaknya pita adalah, panjang pitanya adalah 0,8 dikurang 0,2 yang untuk menghias kado. Sama dengan 0,8 dikurang 0,2 sama dengan 0,6 meter. Jadi digunakan untuk menghias kado adalah 0,2 meter, yang untuk mengikat rambut 0,6 meter. Nah, bila kalian sudah paham, sekarang kita menyelesaikan soal-soal cerita berikut. Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kg gula di warung dekat rumah untuk tambahan membuat pesanan kue. Berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Jika gula tersebut hanya digunakan
2,7 kg. Berapa sisa gula sekarang? Nah, seperti yang tadi, kita buat dulu untuk menjawabnya. Yang diketahui adalah persediaan adalah 2,5 kg. Yang dibeli lagi 1/4 kg. Yang digunakan adalah 2,7 kg. Berapa kilogram jumlah gula keseluruhan? Nah, jawabannya tadi jumlah gula seluruhnya adalah 2,5 kg ditambah 1/4 kg. Kita ubah 1/4-nya menjadi pecahan desimal dengan cara 1 dibagi 4. Maka kita akan mendapati hasil 1 dibagi 4 adalah 0,25. Sehingga jumlah gula seluruhnya adalah sama dengan 2,5 kg tambah 0,25 kg. Menjumlah pecahan desimal tanda koma diluruskan agar sesuai nilai tempatnya. Ya. Sehingga jumlah gula seluruhnya adalah sama dengan 2,5 kg ditambah 0,25 kg. Sama dengan 2,75 kg. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bila menjumlah pecahan desimal tanda koma diluruskan kalau satuan, persepuluhan, perseratusan, ya, dan selanjutnya. Jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapa sisa gula sekarang? Nah, setelah digunakan maka sisanya 2,75 kg dikurang 2,7 kg sama dengan 0,05 kg. Soal berikutnya, Beni mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Maka yang diketahui adalah kayu Beni semula 1,5 meter. Setelah dipakai sisa 1/4 meter. Ingat 1/4 itu kalau kita buat ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25. Yang ditanya kayu yang digunakan berapa meter? Maka kita menjawab kayu yang digunakan itu sama dengan kayu semula dikurang kayu sisa. Nah, kayu semula tadi 1,5 meter dikurang 0,25 meter. Ingat ya, tadi sudah kita buat ke dalam bentuk bilangan desimal 1/4-nya. Pecahan 1/4 tadi kita sudah membuat menjadi bilangan desimalnya 0,25 meter. Maka 1,5 meter dikurang 0,25 meter sama dengan 1,25 meter. Jadi kayu yang digunakan Beni adalah 1,25 meter. Untuk soal nomor 3, minggu lalu Ibu Lani membeli 2,3/4 kg telur ayam dan disimpan di kulkas. 1,7 kg dari telur tersebut telah dimasak. Berapa kilogram telur yang tersisa di kulkas? Kita membuat dalam bentuk desimal. Jadi 2/3/4-nya kita buat dulu ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 2/3/4 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 3 menjadi 11/4. 11/4 kita buat ke dalam bentuk pecahan desimal. 11 dibagi 4 itu sama dengan 2,75. 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. Maka 2,75 yaitu telur ayam yang dibeli Ibu Lani minggu lalu,
Ya, 23/4-nya sudah menjadi 2,75 dikurang 1,7. Nah, hasilnya adalah 1,05. Jadi, telur yang tersisa di kulkas adalah 1,05 kg. Selesaikan soal-soal hitung campur berikut. Nomor 1, 6/3/5 tambah 0,725 sama dengan, kita buat 6/3/5-nya ke dalam bentuk pecahan desimal. Ke dalam bentuk desimal, kita buat dulu pertama ke dalam bentuk pecahan biasa. 6 kali 5 30 tambah 3 sama dengan 33/5. 33/5 itu dibuat ke dalam bentuk desimalnya, 33 dibagi 5 sama dengan 6,600 ya. Ditambah 0,725, hasilnya adalah 7,325 ya. Kemudian 45,673 kurang 0,968 tambah 3/4. Nah, 3/4-nya kita harus membuat ke dalam bentuk desimal. 3 dibagi 4 itu sama dengan 0,750. Sehingga hasilnya 45,673 dikurang 0,968 ya. 45,673 dikurang 0,968 sama dengan 44,705 ditambah 0,750, sehingga hasilnya adalah 45,455. Untuk soal nomor 3, 12/4/8 dikurang 9,5 ditambah 0,25. 12/4/8-nya kita buat dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 12 kali 8 96 ditambah 4 sama dengan 100/8. 100/8 artinya 100 dibagi 8 menjadi 12,5. Itu bentuk desimal dari 12,4/8. Nah, 12,5 dikurang 9,5 itu sama dengan 3 ditambah 0,25 menjadi 3,25. Nah, itu untuk soal nomor 3. Nomor 4, 0,095 ditambah 0,48 dikurang 1/4. 1/4-nya kita buat ke dalam bentuk desimal. 1 dibagi 4 itu menjadi 0,250. Nah, 0,095 ditambah 0,48 itu menjadi 0,575 dikurang 0,250, sehingga hasilnya adalah 0,325. Sekali lagi, 0,095 ditambah 0,48 sama dengan 0,575. Selanjutnya, kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.
Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut. Jadi kembali ibu mengingatkan anak-anak ibu untuk membuat peta pikiran dari teks yang sudah kita baca tadi. Ini tentang Bandung Lautan Api. Nah, kata tanya apa? Kita bisa memaknainya dengan apa yang terjadi pada Bandung Lautan Api. Maka kita bisa menjawab Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung. Kemudian, mengapa terjadi Bandung Lautan Api? Kita bisa menjawab karena penduduk tidak mengikuti ultimatum dari Belanda. Kemudian, siapa yang berhasil meledakkan gudang amunisi tersebut? Muhammad Toha dan Ramdan. Bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Dengan cara membakar rumah penduduk. Kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Pada tanggal 23 Maret 1946. Di mana peristiwa kebakaran itu terjadi? Tentu kita bisa menjawab di Bandung. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Terima kasih. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.